Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya pelajaran PA ini kadang emang dapat jatahnya siang-siang nih ya. Jadi agak lemes-lemes tapi harus tetap semangat semuanya ya. Oke, sebelumnya mari kita sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu. Boleh biasanya ketua kelas sering memimpin ya, tapi ini saya mau milih aja deh. Bu udah jadi nyamba. Mbak Nur ada, Mbak Nur? Mbak Nur ada? Ada, Bu. Mbak Nur minta tolong tadi aku sudah direkam. Ya, ada. Mas Abe itu di mute dulu itu, Mas Abe, teman-temannya pada kedengeran itu. Nah, nanti kalau Miss Nia yang panggil baru boleh di unmute ya. Oke, Mbak Nur minta tolong dipimpin sebentar nggih, doa. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Nur sudah dipimpin doanya. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi kita yang baru ya. Setelah yang kemarin kita sudah ada materi, kita selesaikan materi yang kemarin, ini yang baru. Nah, kalau tadi itu sudah nyanyi ya, kita tadi kayaknya jam 1 dan kedua kan udah nyanyi tuh. Hari ini kita nggak usah nyanyi, tapi lebih mengingatkan bahwa kemarin kita sudah memperingati hari lahir Pancasila dengan tema apa? Ada yang ingat? Temanya apa? Bangkit bersama membangun peradaban. Nah, bangkit itu berarti jangan sampai kita berputus asa, seperti itu ya. Jangan sampai berputus asa, karena apa? Karena kitalah yang akan membangun peradaban ke depan. Kitalah yang menjadi orang yang akan membangun peradaban untuk ke depannya. Nah, ini sangat sinkron sekali nih dengan materi kita tentang bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, ini kita masuk ke KD 3.5 ya, tentang bagaimana kita menganalisis dan mengevaluasi perilaku pekerja keras dan bertanggung jawab, serta bagaimana kita bisa mengaitkan perilaku itu tadi dengan atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk, nih kalau misalkan dilihat dari orang-orangnya nih udah lengkap semua ya nih, ada 12 ya nih, ada yang nggak masuk nih, coba dicek dulu. Sudah masuk semua kira-kira? Wita tadi sudah masuk belum ya? Tadi keluar ini? Sudah. Udah kamar mandinya udah ya berarti ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembelajaran kita tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Tapi seperti biasa, kita harus tadarus dulu yang mana ini kaitannya dengan materi kita ya. Jadi nanti kita ada sangkut pautnya ya, ayat ini dengan materi kita. Bisa dibaca sama-sama nggih? Karena itu sudah Miss Mia tampilkan di situ, kita baca sama-sama aja. Oke, sudah terlihat semuanya? Boleh dimulai ya? Oke, kita mulai ya. Wahid isnani talasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul Masya Allah, luar biasa sekali anak-anakku, sudah pada tadarus semuanya dan suaranya semuanya keluar, mantap. Oke, ada yang tahu ini surat apa? Surah Al-Jumu'ah, Bu. Al-Jumu'ah. Nah, oke. Karyawan, Bu. Lah iya makanya karyawan ya. Semoga lekas sembuh ya. Ini adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 10. Ini mewakili dalil yang dari materi yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya Miss Nia mau kasih satu gambar. Nah, ini gambar apa? Ayo, gambar apa ini? Kelihatan nggak?
Semut dan kayu. Semut kecil. Gambar semut ya. Kayu. Oke. Kalau kita melihat semut nih ya, wah semutnya aja angkat kayu ya. Ada yang bisa ngambil pelajaran nggak dari ekor semut? Ayo, ada yang bisa ngambil pelajaran apa yang bisa kita ambil dari seekor semut? Gotong royong, Bu. Gotong royong, oke. Itu apa, Mbak Fajar? Kerja keras, Bu. Kerja keras keras. luar biasa. Siapa lagi nih? Mbak Tri mungkin. Mbak Tri nih yang biasanya kalau mikir cepet nih. Coba Mbak Tri mana? Itu semutnya nggak hanya seekor loh. Loh, ya ada. Saya aja, Bu. Sekumpulan semut. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari gambar Suka ini? kerja sama itu ya, Miss ya. Kerjasama, gotong royong tadi ya. Kemudian kerja keras, putus asa. Pokoknya banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sosial, Bu. Oke, luar biasa itu juga sosialnya juga ya. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari binatang ini, semut ya. Satu lagi, Bu. Satu lagi. Apa nih, apa? Strong. Oh, strong. Oh iya, strong ya. Siap, Mbak Farida. Oke banget itu ya, strong, kuat. Berarti dengan binatang yang diciptakan oleh Allah ini kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita berarti harus bekerja keras, tidak boleh berputus asa, juga kita harus saling membantu satu sama lain. Luar biasa. Nah, habis ini misalnya mau ngasih kalian pernah nggak pakai aplikasi Mentimeter? Ada yang pernah? Belum, Bu. Belum, Pernah Bu. ya? Coba Apa ya itu? kalian buka. Ini Miss Nia share di dalam di grup kelas kita ya. Ini mumpung Miss Nia juga masuk grup kelas, Miss Nia share satu link. Nah, itu bisa dibuka sambil kalian belajar, gitu kan. Pertanyaannya apa sih di satu link itu? Nah, pertanyaannya nih, what do you want to be in the next 5 or 10 years? Apa yang akan, yang ingin kalian ingin jadi apa gitu ya, di 5 atau 10 tahun ke depan? Nah, ini udah ada yang jawab nih ternyata ya. Wah, ada yang jadi diri sendiri, ada yang pengen buka bakery, luar biasa nih, kalian gercep banget ya. Menjadi arsitek yang sukses nih, jawabannya banyak nih, berarti ada yang jawab jadi financial stable, jadi entrepreneur, luar biasa. Ini adalah impian-impian anak-anakku semua nih yang ada di kelas MIPA 1. Nah, luar biasa. Pengen jadi hafid, Bu. Wah, luar biasa. Jadi Bisa rich auntie, Miss. rich auntie, luar biasa sekali. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan sudah kaya kan bisa apa-apa. Ya kan, seorang tapi nggak crazy tuh. Oh enggak, jangan. Crazy rich ya, nanti bisa crazy beneran ya. Rifki ini pengen ya. Jangan sampai ya. Nah, itu nanti anak-anakku beberapa sudah menjawab di aplikasi ini, luar biasa. Ini bisa kalian pakai, misalkan kalian untuk mensurvei sesuatu gitu ya, bisa banget pakai ini. Dan ini misalnya jadi bisa melihat nih gambaran kalian ke depannya tuh pengennya jadi apa. Ada yang pengen jadi pengusaha. Ini ada yang pengen dapat suami yang soleh. Nah, ini siapa ini? Ini mesti Amina ini, coba ini ya. Ya, menjadi mendapatkan suami yang soleh. Bahasanya gaul banget tuh, pat suami yang soleh. Nah, seperti itu. Amin, Bu Guru. Iya, oke. Ini ya, dari impian-impian yang kalian inginkan ini, pasti apakah itu tiba-tiba akan datang kepada kalian, atau dengan kalian diam aja, kalian tiba-tiba jadi rich auntie, langsung jadi kaya raya. Apakah bisa seperti itu? Tidak, Bu. Kan dari bapak ibunya udah kaya, Miss. Oh gitu. Nah, kalau ndelalah orang tuanya pas lagi bangkrut, Cel, ayo. Nah, Kerja keras dong. Kerja keras berarti memang harus ada usaha. Ketika kita menginginkan sesuatu, menginginkan impian kita itu tercapai, kita juga harus bekerja keras. Ini sesuai dengan materi kita hari ini. Gitu ya, Nak ya. Oke, selanjutnya. Ini ada satu hadis. Nah, ini sengaja nih, misalnya nggak kasih harokat di sini, karena ini hadisnya memang sudah familiar ya, udah biasa banget. Ya, ini menjawab pertanyaan di atas. Kenapa sih kok kita itu harus bekerja keras? Nah, kenapa sih kok kita harus bertanggung jawab? Ada yang bisa baca satu hadis ini? Ya, Bu. Saya, Bu.
Wito, Bu. Siapa? Wito udah. Siapa tadi yang satu lagi siapa? Saya. Wito boleh Wito. Wito dari tadi diam terus kok. Oh iya, nggak apa-apa Wito. Ini kalau bacaannya harokatnya sampai bener, ya kan? Harokatnya Apa tadi yang, Bu? bener, sekalian belajar tentang bahasa Arab. Nah, Miss-nya kasih hadiah. Oke, Kasih Wito. gope nanti Wito. Iya, Bu. Silakan Wito. Al-mu'minun qawi khairun wa ahabbu ilallahi min mu'minid dhaif, Bu. Orang mukmin yang kuat lebih baik dari dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, Bu. Mantap, ini udah Bara langsung korik, sama Bu. artinya Ya. ya kan? Bara korik nasional. Luar Banget ya, biasa. Bu. Al mu'minu al qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-dha'ifi. Ini kita sekalian belajar bahasa Arab juga kan. Artinya apa tadi Wito sudah menjelaskan bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Tapi mestinya kasih penguatan ya di situ ya. Kuat di sini bukan hanya kuat badannya aja gitu kan. Ketika peperangan Rasulullah itu kan semua orang-orang muslim itu semuanya harus kuat, tetapi kuat di sini bukan hanya kuat badan, kuat finansialnya, apalagi kuat keimanannya, ya. Jadi kuatnya itu ada dari berbagai macam, dan ini bisa kita dapatkan apabila kita berusaha dan apabila kita bekerja keras, seperti itu ya. Karena di hari ini kita akan mempelajari tentang atau menganalisis tentang makna, kemudian dalil tadi sudah kita cicil ya, kita baca bareng-bareng, kemudian kita juga akan mempelajari tentang apa sih pekerjaan yang harusnya kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan yang seperti apa, dan tentang keterkaitan daripada kerja keras dengan bertanggung jawab gitu kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Miss Nia akan membagikan kelompok ya, akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, ini misalnya udah kasih kelompoknya. Di kelompok 1 itu ada Wandi, ada Rifki, ada Wira, sama ada Abe. Nanti kelompok 2 itu ada Wito, kemudian ada Amina dan juga ada Tri, dan kelompok yang terakhir di sini ada Nur, ada Farida, ada Fajar, dan ada Nancy. Nah, bisa dilihat ya, ini coba Miss Nia hanya perlihatkan sekali ya, di kelompok 1 ditelaah, kira-kira itu ada gambar apa? Gambar orang yang Mengemis. oke ya, dan gambar orang Yang bekerja. ya. Coba pertanyaannya adalah perhatikan gambar di bawah ini dan apa yang kalian pahami dari kerja keras kalau melihat dari gambar tersebut. Ya, nanti bisa didiskusikan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 di sini ya. Di sini nih ada tulisan mantap, jumlah utang masyarakat via leasing ramai lagi ya sampai 371 triliun. Nah, di sini misalnya ambil dari IG-nya Sabtuari ya, kalau anak-anakku tahu ya, Sabtuari itu anti riba banget kan. Nah, intinya lebih kepada hutang lah. Intinya lebih kepada hutang, dirty money. Nah, pertanyaannya apa? Setelah memperhatikan gambar di bawah ini, apa sih kaitannya dengan tanggung jawab? Ya, tadi pahami nggak? Di eleng-eleng ya, pokoknya Ya, Bu Guru. diingat-ingat. Dan yang terakhir di kelompok 3, di sini ada orang korupsi. Nah, ada orang-orang berkorupsi. Kemudian yang ditanyakan oleh Miss Nia adalah apa kaitannya, apa yang bisa dievaluasi dari kasus di bawah ini. Kemudian kaitannya apa dengan bekerja keras. Nah, ini boleh ada 5 menit ya untuk mendiskusikan 3 hal ini. Silahkan. Sudah? Luar biasa. Oke, sekarang di kelompok berapa dulu nih? Mau kelompok 1, 2, atau 3 nih yang mau menyampaikan Kelompok hasil? 2 Bu, selak lupa. Oh iya, luar biasa. Kelompok 2 siapa nih yang mau menjadi perwakilan? Saya. Oke, Mbak Tri, silakan. Silakan, Nak. Itu dari Sabtuari dua-duanya ya Bu. Jumlah utang Bisa. tidak boleh kredit. Berarti ketika kemudian dikaitkan dengan tanggung jawab, utang itu wajib dibayar. Nanti kalau nggak dibayar ditagih sampai di akhirat. Oh ya, berarti apa yang kita lakukan itu kan emang ada tanggung jawabnya ya. Ya, oke, luar biasa ini kelompok 2. Yuk, kelompok berapa lagi yang mau 1, menyampaikan Bu. hasilnya? 1, oke. 1. Siapa nih? Nih, Rifki, Bu. Oh, Rifki, bisa Ya. Mas Rifki, silakan. Dari hasil diskusi kelompok kami tadi, Bu, itu kami menyimpulkan bahwa malas bekerja adalah hal yang harus dihindari. Oh, Apalagi oke. sampai menjadi pengemis.
dan meminta-minta, padahal dari segi fisik kita masih kuat, dan alasan mengemis karena malas bekerja keras. Islam itu mengajarkan untuk kita bekerja dan berkarya, karena orang juga melihat kerja keras dan karya kita, dan hasilnya juga bisa kita bagikan kepada orang lain untuk bersedekah. Oke, luar biasa. Kalau dilihat dari gambar ini kan ada orang yang fisiknya masih bagus tapi dia malah mengemis. Tapi ada yang fisiknya udah kurang gitu kan, tapi dia masih giat dalam bekerja. Luar biasa kelompok 1. Terima kasih banyak. Dan yang terakhir di kelompok 3, ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu, saya. Oh, boleh, Mbak Densi. Luar biasa. Gimana, Nak? Ya, saya perwakilan kelompok 3 nih ya, Bu ya. Hasil diskusi kami adalah ketika kita sudah berniat baik dalam bekerja dan pekerjaan itu juga baik, maka harapannya kita tetap memegang teguh niatan kita. Bukan malah menjadikan pekerjaan itu menjadi haram hanya karena kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam pekerjaan kita, seperti dalam gambar tersebut, yakni korupsi. Gitu, Bu, terima kasih. Luar biasa, ini berarti kalian dari tingkat berpikir kritisnya udah jalan banget ya, kolaborasinya juga bagus, komunikasinya juga bagus, dan kalian juga berkreasi dalam menyampaikan hasil seperti itu. Nah, ini misalnya hanya memperkuat saja ya, kalau dari gambaran pertama tadi kita lebih bisa menganalisis dan mengevaluasi makna dari bekerja keras. Berarti dari sini memang harus bersungguh-sungguh kerja kerasnya, gitu ya. Nanti kalau untuk materinya, misalnya share ini PPT-nya biar kalian bisa baca-baca lagi, ya. Adapun gambar yang kedua tadi, berarti apapun yang kita lakukan di dunia ini itu tetap ada pertanggungjawabannya, ya, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus lihat dulu nih, apa sih yang kira-kira mendominasi kita melakukan itu, apakah dengan akal pikiran kita, dengan ketakwaan kita, atau hanya karena nafsu kita semata saja, gitu ya. Dan yang terakhir adalah, nah ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Nancy, kalau misalkan udah kerjaannya itu udah halal, gitu kan, tapi kita malah membuat pekerjaan itu menjadi haram li ghairihi. Jadi pekerjaan itu ada yang namanya haram li dzatihi, ada yang haram li ghairihi. Haram lidatihi itu karena memang sudah dari pekerjaannya salah, seperti mencuri, kemudian begal, nah itu udah salah. Tapi kalau haram li ghairihi itu pekerjaannya nggak ada yang salah, mau jadi PNS, mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang dan lain sebagainya, mau jadi pejabat boleh, tapi apa yang kita lakukan itu jangan sampai mengotori pekerjaan itu, seperti kita korupsi, berbohong ketika berjualan dan lain sebagainya. Bisa difahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, luar biasa. Bisa, Bu. Kaitannya dengan beberapa hal itu tadi, ada kerja keras, kemudian jujur, adil, tanggung jawab, dan toleransi. Nah, ada yang bisa? Baik, Bu, kami coba, Bu. Ya, Rifki coba. Mengaitkan. Berarti ini ketika kita di tempat kerja, itu pertama kita harus mempunyai etos kerja atau kerja keras itu. Iya. Kemudian kita harus jujur juga ketika kita diamanai dalam posisi apapun. Benar. Kemudian ketika kita pastikan di tempat kerja itu ada penilaian terhadap karyawan lain, nah kita harus objektif atau adil. Benar. Nah, kemudian yang terakhir kaitannya dengan tanggung jawab dan toleransi, ini ya seperti tadi, jujur atau amanah itu satu paket, tanggung jawab dengan jujur itu satu paket, dan terakhir adalah toleransi terhadap apa itu karyawan yang lain, teman-teman yang lain. Apabila ada kesulitan ya kita bantu, walaupun sebenarnya itu bukan tupoksi kita. Oke, luar biasa Mas Rifki, terima kasih ya sudah membantu teman-temannya. Nah, di sini ada beberapa materi yang sudah Miss-nya share juga ya, yang sudah Miss-nya tuliskan untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi bekerja keras dan tanggung jawab. Tapi tadi dari hasil diskusi tadi udah mewakili ya apa yang ada di materi tersebut. Nah, terakhir ya sebelum kita tutup, ada tindak lanjutnya nih. Jangan hanya mendengarkan ya, tetap ada tindak lanjutnya. Nanti anak-anak bisa memperhatikan satu video dari link YouTube. Nanti linknya misalnya share di kelompok ya, di grup kelas. Nanti silakan di kelompok tadi kan ada 3 kelompok tuh. Silakan untuk melihat video tersebut dan
dituliskan pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Ini masih sama ya, masih tentang bekerja sama seperti itu. Dan itu nanti hasil diskusinya bisa dikumpulkan di Google Classroom. Kan kita ada Google Classroom ya. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama adalah hasil diskusi tadi di kelas, dan yang kedua adalah yang ini, yang barusan. Itu ya nak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, luar biasa. Memang Ustaz. Baiklah, ini saja mungkin yang bisa Miss Nia sampaikan pada pelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga anak-anakku selalu sehat semuanya. Dan kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Hamdalah, dan juga kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Terima kasih banyak atas perhatiannya anak-anakku. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.